Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, mungkin kalau saudara mengetahui kondisi di kota, di daerah Mangga Besar, kita melihat ada banyak sekali galian air bersih dan juga pembangunan daripada MRT yang membuat jalan begitu macet dan sulit untuk dilalui. Tapi suatu kali saya pernah melihat sebuah video bagaimana terowongan dan juga pengerjaan MRT itu berada sekitar 30-40 meter di bawah permukaan jalan. Sesuatu yang kita ingin segera selesai karena membuat jalan begitu macet. Tapi ada sesuatu yang terjadi dan juga begitu luar biasa, pembangunan stasiun MRT itu di bawah tanah. Bahkan di bawah kali daripada kalau kita tahu jalan utama dari Harmoni Mangga Besar. Saudara, kalau kita pernah melihat dan merasa dunia ini begitu kacau, dan apa yang terjadi di sekitar kita itu begitu menyulitkan kita. Atau bahkan kita melihat ada kuasa ataupun pengaruh yang jahat itu membuat kita bertanya, kenapa Tuhan membiarkan semuanya itu terjadi? Saudara, Tuhan Yesus menjawab dan menjelaskan pertanyaan tersebut melalui perumpamaan tentang gandum dan lalang. Dan jawabannya bukan sekedar tentang akhir zaman, tetapi tentang kondisi hati kita hari ini. Mari kita merenungkannya di dalam Injil Matius pasal yang 13, 36 sampai 43. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Ia menjawab katanya, "Orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar." Saudara, Tuhan Yesus menjelaskan dengan baik tentang siapa dan apa yang digambarkan dalam perumpamaan ini. Anak manusia yang dikatakan menabur benih yang baik di tengah ladang yang menjadi dunia hari ini. Dan benih-benih yang baik itu dipisahkan daripada lalang. Ada anak kerajaan dan anak-anak si jahat. Dan jangan lupa ada kuasa si iblis. Dan kita berada dalam satu situasi di mana suatu hari akan dituai dan akhir daripada kesudahannya. Saudara, Tuhan menabur sesuatu yang baik. Tetapi musuh juga bekerja. Yesus tidak mengatakan ladang itu gagal. Tetapi dikatakan ada musuh yang datang di malam hari. Artinya keberadaan kejahatan bukan bukti bahwa Tuhan tidak berdaulat. Tetapi itu bukti bahwa ada peperangan rohani yang nyata dalam hidup kita. Sudah, kalau kita belum mati, artinya Tuhan belum selesai atas hidup kita. Selama kita hidup, ladang hidup kita ini masih di dalam proses. Masalahnya bukan apakah lalang yang mengganggu itu ada. Tapi pertanyaannya, siapa diri kita? Apakah saya ini gandum yang ditabur oleh Tuhan? Atau kita lalang yang juga disiapkan oleh si jahat itu? Saudara, Tuhan tidak terburu-buru menghakimi. Bukankah doa kita hari ini, Tuhan hukum orang itu, Tuhan selesaikan masalah ini. Tapi Tuhan berkata, sabar, tunggu sampai waktu menuai. Kenapa? Karena penghakiman sebelum waktunya itu bisa merusak gandum. Tuhan dengan kesabarannya bukan berarti berkompromi. Dia memberikan waktu untuk kita atau dunia ini untuk bertobat. Namun kesempatan itu tidak akan ada untuk selamanya. Yang sangat jelas di sini akan ada sebuah pemisahan dan penghakiman. Lalang itu akan dibakar ke dalam api. Tapi gandum itu dikatakan seperti satu cahaya yang akan bersinar terang di dalam kerajaan Allah. Saudara, dalam dunia ini tidak ada zona netral. Yesus tidak pernah berkata semuanya akan menjadi sama. Dia akan berkata
ada pemisahan. Sekalipun gandum dan lalang itu bisa bertumbuh dengan mirip, tapi pada akhirnya identitas itu akan tersingkap. Saudara, mari kita bertanya kepada diri kita, apakah saya ini adalah sungguh-sungguh gandum yang ditabur di tanah yang baik? Gandum akan menghasilkan buah dan bulirnya. Lalang itu hanya terlihat mirip. Sehingga pertanyaannya, apakah hari ini bukan saya rajin ke gereja, apakah saya aktif pelayanan? Tapi pertanyaannya, apakah hidup dan hati saya itu menunjukkan karakter Kristus? Saudara, apakah kita juga seringkali bisa menyalahgunakan kesabaran Tuhan? Kalau Tuhan belum menghakimi, kita pikir masih aman-aman saja dengan dosa kita. Karena belum ada konsekuensi, kita pikir lanjutkan saja terus kebiasaan-kebiasaan buruk itu. Sudah, kesabaran Tuhan bukan izin untuk kita bermain-main dengan dosa. Ini adalah kesempatan kita untuk sungguh-sungguh datang kepadanya dan bertobat. Minta Tuhan ubahkan hati kita. Sehingga kita bisa melihat hidup kita ini dengan sebuah cara pandang kekekalan. Saudara, firman Tuhan ditutup dengan satu gambaran yang begitu indah. Orang benar akan bercahaya terang seperti matahari. So, inilah janji di mana Tuhan akan memuliakan kita. Hari ini mungkin hidupmu dan saya tertekan dalam kesulitan, dalam penderitaan. Dan hidup kita tidak dilihat. Tapi gandum tidak dinilai pada waktu dia masih dalam proses bertumbuh. Dia dinilai pada waktu panen. Apakah gandum itu berbuah? Saudara, dunia ini bukan seperti ladang yang sedang kacau tanpa arah. Tetapi jelas ladang ini sedang dipanen. Suatu hari akan terlihat semua yang tersembunyi. Pertanyaannya bukan kenapa ada lalang yang mengganggu hidup kita. Pertanyaannya ketika panen itu tiba, apakah saya adalah seperti benih gandum yang pada akhirnya bertumbuh dan berbuah? Tuhan Yesus menutup dengan kalimat yang mengguncang. Barang siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar. Hari ini, apakah saudara dan saya mendengar firman Tuhan itu? Inilah kesempatan kita untuk bertobat, kesempatan kita untuk dibentuk dan diproses Tuhan. Dan percaya bahwa pada akhirnya Tuhan akan menilai dan melihat hidup kita yang berharga itu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami seringkali dikecilkan oleh kondisi dan lingkungan sekitar kami yang semakin sulit menekan hidup kami. Kami merasa hidup ini akan menjadi sama-sama saja dengan banyak orang yang berbuat tidak adil dan juga berbuat curang. Tapi pada akhirnya firman Tuhan mengatakan kepada kami bahwa ada segala sesuatu itu akan terlihat dengan jelas. Dan apakah hidup kami ini menjadi hidup yang seperti terang matahari yang bersinar itu? Atau kami akan berada di dalam kegelapan karena itu akan dibuang dan dibakar. Tuhan, biarlah kami ditemukan seperti gambaran gandum yang berbuah dan bersinar terang di dalam kerajaan surga. Mohon kasih dan pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.